Dalam video pertama, Anda telah mempelajari peralatan dasar yang diperlukan dalam sistem selam total. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana menggunakan peralatan tersebut. Kita mulai dengan sistem snorkeling. Mulailah pengalaman snorkeling Anda dengan mengenakan dan menyesuaikan peralatan Anda. Pertama, kenakan pakaian pelindung. Ketika mengenakan wetsuit, mulailah dari bagian celana. Sesuaikan wetsuit di sekitar pergelangan kaki Anda dan tarik ke atas pelan-pelan. Pastikan posisi wetsuit di bagian selangkangan Anda nyaman. Ketika mengenakan bagian atas wetsuit, atur dulu di pergelangan tangan satu persatu dan kenakan sisanya perlahan. Lubang lengan harus pas dan nyaman dan tidak boleh ada bagian yang longgar di sepanjang kedua pundak. Segala bentuk tonjolan dan tekanan akibat tarikan yang terlalu kuat pada baju akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan mempengaruhi proses menyelam Anda. Setelah mengenakan wetsuit, ikatkan sabuk pemberat di sekeliling pinggang Anda. Kenakan masker dan snorkel seperti yang telah dijelaskan di bagian 1. Lapisi masker Anda dengan obat anti kabut yang dijual bebas untuk menjaga masker Anda tetap jernih. Dengan menggunakan metode figur 4, kenakan fins pada kaki Anda dan sesuaikan sehingga fins Anda tidak terlalu ketat maupun longgar. Metode figur 4 ini bisa dilakukan duduk maupun berdiri dengan bantuan badi Anda. Setelah mengenakan dan menyesuaikan peralatan, Anda siap masuk ke air. Situasi lingkungan di lokasi Anda akan menentukan cara masuk seperti apa yang bisa digunakan. Cara yang paling mudah adalah metode controlled seated entry dan bisa digunakan bila situasi mendukung. Ketika memasuki air dari podium menyelam, cara terbaik adalah dengan melangkah masuk atau mengambil langkah lebar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melangkah masuk ke dalam air. Ketika memasuki air dari dermaga atau kapal, cara masuk dengan mendahulukan kaki umumnya dilakukan. Anda hanya perlu merapatkan kaki supaya fins Anda bisa memperlancar jalan masuk. Jika Anda memasuki air dari pinggiran pantai dalam keadaan tenang, kenakan masker dan bawa fins Anda. Setelah Anda dan badi Anda terendam air hingga pinggang, kenakan fins dan berenanglah. Ketika surf, Anda dan badi Anda harus mendukung satu sama lain. Seketika setelah mengenakan fins, gerakkan badan Anda ke belakang atau ke samping. Jika air telah mencapai ketinggian yang cukup, balik badan dan berenanglah. Cara masuk yang manapun yang Anda gunakan, selalu siapkan udara yang cukup dalam BC supaya Anda bisa mengapung di permukaan air. Pasang snorkel dan tutupi masker supaya tidak hilang. Dengan begini, Anda bisa melihat, bernafas, dan mengapung pada saat Anda memasuki air. Sementara Anda menjelajahi kehidupan di bawah permukaan, sesekali air akan memasuki masker Anda. Cara paling mudah untuk membersihkan masker Anda adalah dengan kembali ke permukaan dan keringkan masker Anda. Begitu pula dengan snorkel. Banyak snorkel yang dilengkapi dengan katup yang secara otomatis mengeringkan snorkel. Untuk membersihkan snorkel, metode popping bisa digunakan. Keluarkan nafas Anda dengan cepat dan kuat sehingga air akan keluar dengan segera. Metode lain adalah expansion. Ketika Anda mendekati permukaan air, dongakkan kepala Anda sehingga pipa snorkel Anda mengarah ke bawah. Lalu, keluarkan sedikit nafas ketika ascend. Udara yang Anda keluarkan akan meluas dan memaksa air keluar dari snorkel. Fins membantu penyelam berenang di air dengan tenang dan dengan kecepatan yang stabil. Dengan mempelajari bermacam fin kicks, Anda bisa beralih dari satu metode ke metode yang lain jika Anda merasa lelah. Fin kick yang paling sering digunakan adalah modifikasi dari swimmer's flutter kick. Jaga kaki Anda dalam posisi lurus dan lakukan tendangan yang bersumber dari pinggul dan pergelangan kaki, bukan lutut. Untuk menggunakan dolphin kick, rapatkan kaki Anda dan lakukan gerakan yang seirama dengan ombak. Tergantung pada tipe fins yang Anda kenakan, Anda mungkin perlu memodifikasi tendangan Anda. Jangan ragu untuk bertanya pada pelatih SSI Anda tentang metode tendangan yang paling baik untuk digunakan. Di permukaan, Anda bisa membalikkan badan dan berenang menghadap ke atas, tapi perhatikan kemana Anda berenang. Jangan sampai Anda kehilangan arah. Untuk menjelajahi keindahan di bawah laut, Anda harus mempelajari descent. Sabuk pemberat dan BC membantu Anda turun ke kedalaman. Dengan pemberat yang tepat dan BC tanpa udara, Anda akan tenggelam dengan mudah. Juga untuk mengapung bila BC Anda dalam keadaan terisi. Metode pertama dari descent adalah head first surface dive, yaitu membengkokkan badan di pinggang sehingga kaki Anda terangkat ke posisi vertikal. Anda juga bisa membiarkan berat kaki Anda membantu Anda turun ke bawah permukaan. Ketika fins Anda sudah berada di bawah permukaan,
Anda bisa mulai menendang untuk menyelam lebih dalam lagi. Feet first dive bisa dipraktikkan di daerah-daerah terbatas. Mulailah dengan posisi vertikal dan gunakan kekuatan lengan dan kaki Anda sebagai pendorong di dalam air. Ketika Anda telah berada di bawah air, tukikkan badan, maju ke depan dan berenanglah ke kedalaman yang Anda tuju. Semakin dalam menyelam, mungkin Anda akan merasakan tekanan di dalam telinga. Anda harus menyeimbangkan tekanan tersebut supaya tidak menyakiti telinga. Pegang hidung dan buang nafas perlahan. Bila Anda merasa sakit, jangan ragu untuk naik ke permukaan. Di permukaan, Anda bisa berusaha menyeimbangkan lagi tekanan di telinga. Ketika tiba saat untuk naik ke permukaan, ada beberapa petunjuk keamanan yang harus Anda ikuti. Sambil menuju permukaan, lihat ke atas dan acungkan tangan kiri Anda sambil memperhatikan halangan di atas. Ketika Anda tiba di permukaan, lepas dan bersihkan snorkel. Tetap kenakan masker Anda dan bila perlu, gembungkan rompi atau bisi supaya Anda bisa mengapung dengan nyaman tanpa menggoyangkan air. Di tengah permukaan air yang tenang, Anda bisa beristirahat sambil menggembungkan rompi dengan mulut. Tetapi, di tengah permukaan air yang tidak tenang, Anda perlu menggunakan metode bobbing. Naiklah ke permukaan, kemudian tenggelam sedikit di bawah permukaan sambil mengembangkan rompi. Selagi Anda menendang untuk menuju permukaan, tarik nafas. Selagi Anda tenggelam, buang nafas ke pipa inflator. Lanjutkan sampai Anda memiliki udara yang cukup untuk mengapung. Setiap kali Anda menggoyangkan air dalam posisi vertikal, pastikan Anda tidak menendang karang atau makhluk laut yang lain. Jangan lupa bahwa panjang kaki Anda bertambah karena fins. Jika Anda lelah, kedinginan, atau siap untuk berhenti, berarti itu saatnya untuk keluar dari air. Gunakan metode yang paling mudah untuk situasi lingkungan Anda. Bila Anda menyelam dari kapal, Anda mungkin akan mendapatkan petunjuk cara keluar yang mana yang harus dipakai. Bagi Anda yang menyelam dari pinggir pantai, metode paling mudah adalah dengan membiarkan ombak membawa Anda kembali ke pantai. Jika perlu, berenanglah di luar garis selancar hingga air mencapai pinggang. Berdiri, lepas fins, dan berjalanlah ke pantai. Jika kondisi air tidak aman, mungkin Anda perlu merangkak hingga pinggir pantai sampai aman untuk berdiri. Pemahaman keahlian dan sistem snorkeling adalah langkah awal untuk menjadi seorang scuba diver bersyarat. Snorkeling memberi kesempatan untuk mengenal peralatan dasar dan merasa nyaman dengan keahlian dasar air sebelum Anda memulai pelatihan scuba diving. Lagi pula, banyak keahlian snorkeling seperti fin kicks, berenang di permukaan, dan cara masuk dan keluar yang bisa diaplikasikan juga di scuba diving. Langkah pertama dalam memasang peralatan scuba diving adalah persiapan. Setelah menyesuaikan masker, fins, snorkel, dan sistem pemberat, Anda bisa memasang unit scuba tersebut. Pertama, periksa O-ring untuk memastikan posisinya tepat dan tidak rusak. Selanjutnya, pasang bisi di silinder dan dengan O-ring menghadap ke belakang bisi. Pastikan O-ring memiliki tinggi yang sama dengan silinder. Sesuaikan tali pengikat silinder dan ikat kencang. Lalu, angkat tali bisi untuk memastikan bahwa ikatan sudah cukup kencang. Sekarang, pasang regulator. Silinder harus berada di depan Anda. Tarik second stage primer dengan tangan kanan dan first stage dengan tangan kiri, dan sambungkan yoke ke katup silinder. Dengan begini, regulator primer akan tergantung di bahu kanan Anda. Kencangkan yoke sampai terasa agak sempit, tapi jangan terlalu kencang karena akan merusak O-ring. Lalu, sambungkan pipa power inflator ke bisi. Pastikan kencang. Terakhir, buang nafas dan tarik nafas perlahan dari kedua second stage. Seharusnya mudah untuk membuang nafas dan sulit untuk menarik nafas. Jika Anda bisa menarik nafas, berarti ada kebocoran di sistem. Ketika Anda menyalakan silinder, buka katup perlahan dan teruskan sampai terbuka sepenuhnya. Lalu, periksa SPG untuk memastikan ia bekerja dan silinder Anda penuh. Bernafaslah sekali lagi ke second stage untuk memastikan ada udara yang mengalir. Lakukan hal yang sama dengan sumber udara alternatif. Langkah terakhir adalah mengecek power inflator untuk memastikan ia mengempes dan mengembang tanpa menempel. Bila semua berjalan dengan semestinya, simpan unit ini sementara Anda berpakaian. Sekarang, Anda dan buddy Anda siap mengenakan peralatan. Gunakanlah metode yang paling mudah. Buddy Anda bisa membantu Anda dengan mengangkat unit ke punggung Anda. Anda hanya perlu mengikat tali pengaman, atau letakkan unit tersebut di satu tempat agar Anda bisa mengenakannya sambil duduk.
Bila situasi air mengizinkan, Anda juga bisa mengenakan unit ketika masuk ke air. Anda hanya perlu duduk di atas silinder dan memasukkan tangan dalam jaket BC. Jika Anda sudah siap masuk, lakukan pemeriksaan sekali lagi dengan bodi Anda untuk memastikan semuanya telah disesuaikan dan bekerja dengan baik. Sabuk pemberat tidak boleh ditutupi oleh BC. Pipa-pipa tidak boleh tersangkut atau kusut. Dan udara dalam silinder harus dinyalakan. Terakhir, kenakan masker, snorkel, dan fins Anda. Cara masuk scuba mirip dengan cara masuk snorkeling, tapi berat peralatan scuba membuat Anda lebih sulit untuk menjaga keseimbangan. Hati-hati, masuklah ke air dengan udara yang cukup di BC sehingga Anda bisa mengapung, sambil memegang masker dan second stage Anda supaya mereka tidak hilang ketika Anda memasuki air. Karena penyelam scuba berada dalam air sepenuhnya, sangat mungkin ada air yang masuk ke second stage atau masker. Jangan khawatir, ini bukan masalah. Air ini dapat dihilangkan dengan mudah. Bila second stage lepas dari mulut selagi menyelam, Anda perlu berhenti dan memasangnya lagi. Metode pertama adalah dengan mengayunkan tangan kanan Anda ke belakang sambil mencondongkan badan ke kanan. Kait pipa tersebut dan ambil mouthpiece. Metode lain adalah dengan meraih ke belakang dengan tangan kanan sampai Anda merasakan katup silinder. Ikuti pipa sampai Anda memegang mouthpiece. Second stage akan berisi air ketika lepas dari mulut Anda. Jadi, Anda harus membuang air itu sebelum bernafas. Ada dua metode untuk membersihkan air tersebut, yaitu meniup dan membersihkan. Metode yang paling disukai adalah meniup. Tiup udara ke dalam mouthpiece dan air akan mengalir keluar. Dengan metode membersihkan, Anda akan membersihkan air di second stage dengan udara dari silinder. Perlahan, tekan katup pembersih saat memasukkan second stage kembali ke mulut. Hati-hati, jangan menekan tombol pembersih terlalu kuat. Masalah lain yang kemungkinan besar muncul adalah air di dalam masker Anda. Anda bisa saja menyelam dengan nyaman meski ada air dalam masker Anda. Tapi, ruang udara yang kering lebih baik dan mudah bagi mata Anda. Cara paling mudah membersihkan air dalam masker Anda adalah dengan menekan pelan bagian atas masker dengan satu atau kedua tangan dan buang nafas melalui hidung. Lihat ke atas, air akan keluar dari bagian bawah masker Anda. Mungkin Anda harus melakukan ini lebih dari satu kali untuk membersihkan semua air. Jika Anda ingin membantu bodi Anda, beritahu dulu sebelum melakukannya. Siapa tahu, bodi Anda lebih suka melakukannya sendiri. Prosedur keluar serupa dengan snorkeling kecuali bahwa akan lebih canggung, terutama bila Anda lelah. Apapun metode yang Anda pakai, tetap kenakan masker supaya Anda bisa melihat dan kenakan snorkel atau second stage supaya Anda bisa bernafas. Juga harus ada udara yang cukup dalam BC supaya Anda bisa mengapung. Hal ini membantu Anda mengontrol keseimbangan sampai Anda keluar dari air. Ketika melepas unit, matikan udara dan pastikan kedua second stage bersih sebelum melepaskan first stage. Pasang dust cap untuk menjaga first stage Anda dari kotoran. Terakhir, lepas BC dan kosongkan air di dalamnya. Tidak bekerjanya peralatan jarang disebabkan oleh cacat, tapi biasanya diakibatkan oleh perawatan yang tidak tepat. Penyalur dan pelatih SSI Anda bisa membantu dalam Equipment Service Program SSI yang akan membantu Anda menjaga peralatan bekerja dengan benar. Anda harus membilas peralatan dengan air tawar yang bersih segera setelah digunakan menyelam. Pasir, garam, lumpur, dan reruntuhan bisa merusak peralatan Anda. Masker, fins, dan snorkel lebih mudah dirawat, hanya perlu dibilas dengan air tawar. Begitu pula dengan pakaian pelindung. Bilaslah dengan air bersih dan sabun khusus wetsuit dan jemur dengan menggunakan gantungan khusus wetsuit. Buang air dari dalam BC, kemudian bilas bagian dalam dan luar dengan air bersih. Untuk membilas bagian dalamnya, isi air hingga sepertiga penuh, kemudian kembangkan. Kocok airnya untuk memastikan airnya mengenai tiap sudut di bagian dalam BC. Buang airnya dengan membalik jaket dan memegang pipa inflator di bawah serta dengan oral inflator terbuka. Ketika membilas mouthpiece second stage, jangan sampai menekan tombol pembersih. Ini bisa mengakibatkan air masuk dalam pipa dan merusak sistem. Anda juga harus membilas peralatan menyelam untuk membersihkan semua garam dan serpihan debu. Simpan BC di tempat kering dan dingin, dan tergantung di gantungan BC. Biarkan setengah penuh oleh udara untuk melindungi BC dan jaga agar bagian dalam BC tidak menempel. Gulung pipa-pipa regulator dan konsol dan masukkan dalam tas regulator yang berresleting.
Tas ini akan melindungi dan menjaga pipa-pipa tersebut dari debu. Pelindung pipa akan mencegah lekukan yang bisa melemahkan pipa. Untuk melindungi investasi, keamanan, dan melanjutkan garansi pabrik pembuat peralatan Anda harus diperiksa dan diperbarui setidaknya setahun sekali. Bicaralah dengan penyalur SSI tentang Equipment Service Program SSI yang membantu Anda merawat peralatan dengan tepat. Satu hal yang harus diperhatikan dalam merawat silinder adalah menjaga kelembapan di dalamnya, yaitu dengan menyimpan sedikit udara di dalam silinder dengan katup tertutup kencang. Jangan lupa untuk memeriksakan silinder Anda ke penyalur SSI setiap tahun. Guna dari pemeriksaan ini adalah menemukan karat, kerusakan, atau pencemaran pada silinder. Silinder Anda juga harus dites hidrostatik sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat dan hukum yang berlaku. AirStation tidak akan mengisi silinder Anda bila belum melewati pemeriksaan visual dan tes hidrostatik yang terbaru. Scuba diving adalah olahraga yang mengutamakan peralatan. Kenyamanan, keamanan, dan kesenangan Anda bergantung pada kemampuan Anda menggunakan sistem selam total dengan efektif. Setiap alat memiliki fungsi penting bagi penyelam saat di dalam air. Jadi, Anda tidak bisa menyelam tanpa menggunakan semua peralatan yang dibutuhkan. Dari waktu ke waktu, prosedur perawatan adalah persyaratan dalam ekskursi menyelam. Dalam kursus spesialis teknik peralatan, Anda belajar bagaimana merawat peralatan, dan dengan begitu, memperpanjang umur investasi Anda. Peralatan adalah partner Anda. Jika Anda sudah cakap menggunakan dan mengurus peralatan tersebut, Anda bisa mulai santai dan menikmati dunia di dalam air.